Solo sebagai daerah istimewa saat ini sudah bergabung dengan kami, Rifki Nizami Karsayuda selaku Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem dan FX Hadi Rudiatmo sebagai mantan Wali Kota Solo atau Wali Kota Solo periode 2012-2015 dan 2015-2020 melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Rizky, Pak FX. Selamat malam Mas. Siap. Selamat malam. Oke, saya ke Bung Rifki dulu. Bung Rifki, usulan terkait dengan Solo yang katanya mau menjadi daerah istimewa, itu sebenarnya keluar dari siapa sih? Itu keluar dari paparan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Saudara Akmal Malik, yang pada hari Kamis yang lalu Komisi 2 DPR RI mengundang Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk mewakili pemerintah dalam rangka kami ingin memastikan sejauh mana pemerintah sudah menyusun naskah draft peraturan pemerintah terkait dengan desain besar penataan otonomi daerah di Indonesia. PP terkait dengan desain besar penataan otonomi daerah di Indonesia itu adalah kewajiban dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana kemudian pembentukannya harus dikonsultasikan kepada DPR. Sudah 11 tahun undang-undangnya diberlakukan, tapi sampai hari ini pemerintah belum pernah menyampaikan draft usulan kepada DPR terkait dengan rencana PP tersebut. Kenapa PP itu penting? Karena dengan PP itu kita akan tahu sebetulnya Indonesia ini 20, 30, 50, 100 tahun ke depan kira-kira jumlah provinsi, kabupaten, kotanya berapa? Yang bersifat istimewa berapa? Apa indikatornya? Dalam konteks penataan itu tidak hanya muncul terminologi pemekaran daerah atau hadirnya daerah otonomi baru, tetapi kami juga ingin kemudian melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang nyatanya setelah dimekarkan ternyata kemandirian fiskalnya rendah. Dan karena itu kemudian kami tidak segan untuk mengusulkan adanya penggabungan daerah. Nah, sehingga kemudian ada titik equilibrium nanti yang dimekarkan boleh muncul, tetapi yang tidak berhasil menjalankan otonomi daerahnya ya kita gabungkan sehingga jumlahnya tidak terus bertambah dan itu menjadi beban bagi negara. Baik. Saya ke Pak FX. Pak FX, ini kan sebenarnya bukan hal baru ya, pernah juga dimunculkan di periode-periode sebelumnya. Nah, untuk yang kali ini tahun 2025 ini respons Anda gimana? Jadi kalau untuk usulan daerah istimewa Surakarta itu memang sudah lama. Namun demikian saya selalu menyampaikan dikaji dulu. Yang istimewa itu di mana? Dan kalau sudah bicara istimewa, parameternya harus jelas. Jangan sampai kita nanti menjadi daerah istimewa Surakarta, justru keterpurukan malah muncul. Ini yang mesti harus kita kaji ulang. Nah, sehingga sampai dengan hari ini pun juga belum ada usulan-usulan ke DPRD Kota Surakarta. Namun wacana itu memang muncul. Jadi kalau kemarin munculnya itu adalah provinsi istimewa daerah Surakarta. Daerah istimewa Surakarta. Itu. Ya, istimewa Surakarta. Provinsi mintanya dulu. Namun kajian ini kan belum sempat dilakukan. Mestinya kan harus ada kajian yang sangat mendalam. Sehingga yang dikatakan istimewa itu jelas. Kalau gitu saya tanya juga ke Pak FX. Pak FX ini kan 2 periode memimpin Solo gitu. Istimewa nggak Solo ini untuk jadi daerah istimewa? Menurut saya belum mampu kalau dikatakan istimewa. Kalau istimewa itu mohon maaf, kemiskinan juga harus terukur, pengangguran juga harus terukur, wilayahnya juga harus diketahui berapa dan seterusnya, dan kedudukan antara Kasunanan dengan Mangkunegaran ini juga harus betul-betul istimewa. Itu loh. Jadi sampai saat ini kita masih berbenah kalau untuk budaya yang ada di Solo. Wajar kalau semua mengusulkan daerah istimewa Surakarta, kita setuju saja. Namun mesti harus ada kajian yang dan parameter yang jelas begitu ya. Iya, betul. Nah, ini Bung Rifki, Pak FX ini juga katanya belum istimewa karena
ini dua periode mimpin Solo juga masih belum istimewa karena melihat parameter-parameter tadi yang sudah diungkapkan. Gimana nih, Bung Rifki? Yang jelas, satu daerah istimewa itu harus disahkan dalam bentuk sebuah undang-undang. Ya. Dalam proses legislasi nasional kita, pertanyaannya siapa yang mengusul? DPR sampai hari ini Komisi 2 terutama yang saya pimpin itu belum ada menyampaikan ini baik memasukkannya dalam program legislasi nasional Oke. apalagi dalam konteks yang lebih lanjut dalam konteks pembahasan. Tadi Saudara Mensesnek juga membuat pernyataan bahwa pemerintah juga belum sama sekali melangkah untuk menyiapkan satu usulan rancangan undang-undang terkait dengan daerah istimewa Surakarta. Oke. Nah, karenanya menurut saya sebagai sebuah usulan yang masih sangat prematur, Oke. yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, yang kita juga tadi terkonfirmasi melalui Ibu Wakil Wali Kota, Bu Astrid, bahwa nyatanya juga tidak diusulkan secara formil oleh pemerintah Kota Surakarta, juga saya pastikan juga belum pasti dilakukan paripurna pengusulan oleh DPRD Kota Oke. Surakarta, Nah, yang oke. tentu nanti juga harus diusulkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka usulan ini masih sangat prematur. Oke. Sebagai sebuah diskursus silahkan, Ya. tetapi yang ingin saya katakan adalah dalam konteks program legislasi nampaknya masih Oke. sangat jauh Anda untuk mendapatkan menjadi. laporan dari pemerintah Kota Solo sendiri ini belum menjadi usulan serius sebenarnya. Tapi kenapa tiba-tiba muncul dari Kementerian Dalam Negeri? Anda sudah ada konfirmasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Mengapa tiba-tiba ini diusulkan dari sana? Sudah, Oke. pernyataan Dirjen Akmal Malik itu kan begini, beliau kan menyampaikan ada 341 proposal masuk ke Kemendagri. Oke. Yang namanya proposal itu kan harus kita cek bagaimana kelengkapan administrasinya, Ya. dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mohon maaf, banyak sekali daerah di Indonesia yang beberapa perwakilan masyarakatnya membentuk panitia pembentukan provinsi, pembentukan Oke. kabupaten, pembentukan kota, yang kemudian mereka atas dasar semangatnya kemudian membuat proposal disampaikan ke Kemendagri. Yang masuk ke Komisi 2 juga tidak sedikit, Ya. ratusan proposal juga, karena biasanya selain ke Kemendagri kan dimasukkan ke Komisi 2. Tetapi kami mengerti betul bagaimana tahapan pembentukan satu daerah otonomi baru, terlebih yang bersifat istimewa. Oke. Nah, karena itu ingin saya katakan sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, dalam proses legislasi ini masih belum sama sekali masuk dalam tahapan proses legislasi kita. Oke, ini kan banyak sekali ya, Pak Bung Rifki ya, 341 usulan begitu kira-kira. Tapi dalam pembahasan di Komisi 2 sendiri, Anda sebagai pimpinan Komisi 2, dari kondisi bangsa yang saat ini sedang kondisinya seperti ini, apakah ini masih relevan usulan-usulan ini? Makanya kita harus punya desain besarnya dulu, sehingga kita bisa tahu yang ideal untuk Indonesia itu berapa provinsi sih, di dalamnya berapa daerah istimewa sih. Kalau kemudian ini sudah overload daerah kita, baik provinsi maupun kabupaten kota, kan di undang-undang juga tidak diharamkan yang disebut dengan penggabungan daerah. Yang dulunya misalnya satu kabupaten sekarang jadi 5 kabupaten, ternyata 3 di antara 5 itu tidak memiliki kemandirian fiskal, kemiskinannya masih tinggi, pelayanan publik juga tidak cenderung baik. Nah, maka kemudian kita masih bisa berpikir untuk melakukan terapi politik dan hukum yang lebih baik. Nah, karena itu kemudian bagi kami, kita harus segera merumuskan equilibrium norma yang memiliki keseimbangan antara keinginan memekarkan pada satu pihak dan kemudian kebutuhan bangsa ini termasuk kemampuan fiskal nasional kita di masa depan. Oke, Pak FX, Anda pernah menerima nggak sih aspirasi dari masyarakat Kota Solo dan di Surakarta begitu, ketika Anda memimpin Solo 2 periode itu, pernah nggak ada aspirasi bahwa ini layak loh menjadi daerah istimewa? Dulu ada wacana usulan untuk provinsi daerah istimewa Surakarta. Oke. Tapi baru wacana, namun saya tetap selalu sampaikan kalau memang kita mau melakukan sebuah usulan, tahapannya harus dipenuhi dulu. Dari panitia diusulkan ke wali kota ke DPRD, DPRD nanti kan ke DPRD provinsi dan Gubernur Jawa Tengah, baru ke Mendagri. Ini tahapan itu mesti harus dilalui dulu. Jadi selama saya menjadi wakil wali kota sampai wali kota belum pernah ada
usulan yang tersurat ataupun proposal gitu. Ya, Pak FX, ini menarik nih. Ada juga bahkan lumayan banyak itu yang mengomparasikan Solo ini dengan Yogyakarta. Ketika Yogyakarta ini punya ibaratnya punya keraton, punya kerajaan begitu ya. Solo juga kan punya, tetapi setahu saya, koreksi kalau saya salah, ini tidak terlalu aktif lagi begitu. Nah, mengingat sejarah pembubaran DIS ya, dulu ada namanya DIS itu pada tahun 1946. Akibat gerakan, betul, akibat gerakan anti monarki. Nah, bagaimana Anda melihat kesiapan masyarakat Solo untuk menerima status daerah istimewa? Apakah sudah siap apa belum? Menurut saya ini wacana sebagian kelompok Jadi masih sebagian kecil, kalau nanti itu sudah dipelorkan, mungkin kajian-kajian itu pasti akan muncul, ada yang muncul setuju dan ada tidak itu pasti ada lah. Tetapi kalau memang itu diusulkannya melalui tahapan, menurut saya alangkah lebih baik dan kajiannya pasti akan kajian-kajian yang terukur. Gitu, Mas. Kalau ngomongin hambatan utama yang mungkin dihadapi Solo, baik misalnya dari segi birokrasi, hubungan dengan Jawa Tengah maupun potensi konflik sosial, bagaimana, Pak FX? Ya, kalau untuk masalah hambatan, nampaknya kalau memang ini semua sudah melalui kajian yang mendalam dan usulannya tahapannya jelas, tinggal pemerintah pusat itu menyetujui atau tidak, sebetulnya itu aja. Oke, baik. Jadi kita mau cari daerah istimewa, nanti kalau rakyatnya tidak istimewa dan tidak sejahtera ya ngapain gitu loh. Oke. Pertanyaan sama coba saya tanyakan ke Bung Rifki juga. Kalau compare ke daerah istimewa Yogyakarta, ini saya minta pendapat saja ya dari Bung Rifki. Apakah masih jauh atau memang ada kedekatan sebenarnya? Yogyakarta itu dari awalnya menjadi provinsi sudah istimewa. Karena ada konsensus sebelum politik. Republik ada itu sudah istimewa, Pak. Ya. Betul. Karena pada saat kemudian tahun 45 kita merdeka, Hamengkubuwono ke-9 dengan segala upayanya mempertahankan NKRI dan seterusnya, itulah yang kemudian menjadi keistimewaan. Dan itu kita pertahankan karena alasan sejarah yang begitu kuat. Nah, Surakarta punya akar sejarah yang kuat juga, tetapi politik hukum kita itu menempatkan Surakarta hanya sebagai kota. Bahkan dulu Karesidenan, sekarang masing-masing jadi kabupaten dan sekarang hanya jadi kota Surakarta. Ketika kita ingin naikkan menjadi istimewa, apakah itu menjadi provinsi atau kota yang istimewa, maka tentu perdebatannya akan sangat panjang. Termasuk pilihan politik hukumnya tidak mudah. Itu yang ingin saya katakan. Baik. Nah, kalau melihat tadi banyaknya usulan daerah otonomi baru begitu, kira-kira apakah ada rencana untuk membuka kembali moratorium pemekaran daerah? Karena dengan situasi kondisi bangsa yang saat ini sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Kalau kami di Komisi 2 yang kami kedepankan desain otonomi daerahnya dulu, desain besar otonomi daerah. Kasarnya kita harus punya polanya dulu. Karena kita tahun 99 sampai dengan 2013 kita menghadirkan pemekaran wilayah tanpa pola. Kita jor-joran menghadirkan kabupaten, itu dulu jumlahnya 243, sekarang jumlahnya sudah 400 sekian. 400 ya, betul. Kita punya kota dulu cuma 59, sekarang 93 kota. Dulu kita cuma punya 26 provinsi, dulu sebelumnya 27, Timur Leste lepas, sekarang sudah punya 38 provinsi. Dan itu kita nggak punya pola nasional atas kebutuhan itu. Di sebagian tempat motivasinya motivasi politik dibanding kemudian kebutuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu dia ya. Dan karena itu kan tidak haram untuk kita evaluasi sekarang semua itu. Untuk kemudian baru kita bikin desainnya dan baru kita letakkan ini semua secara objektif, kira-kira kebutuhan bangsa ini bagaimana terkait dengan jumlah provinsi, kabupaten, kota ke depan untuk nasib kita bersama di masa yang akan datang. Ya, yang paling kentara adalah ya efisiensi anggaran yang sekarang juga sedang digaungkan oleh pemerintah. Efisiensi anggaran itu tali temalinya sangat kuat dengan pemekaran wilayah. Betul. Kenapa? Sepakat. Karena kemandirian fiskal di daerah kita itu hanya lebih kurang 30% provinsi, kabupaten, kota yang fiskalnya di atas 60%. Jadi ini akan ada lebih dari 30% yang fiskalnya di bawah 6%. Jadi banyak yang PAD-nya itu cuma 4%, 5%, 3%. Artinya
90% itu adalah dana APBN yang ditransfer ke daerah. Nah, ketika kemudian APBN-nya direfocusing dan diefisiensikan, daerah kena imbas. Dan karena itu ini semua tentu akan menjadi indikator untuk kita semua merumuskan kebijakan terkait dengan pemekaran maupun penggabungan daerah provinsi, kabupaten, kota ke depan. Komisi 2 sangat concern terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau gitu Pak FX, kalau tadi kata Bung Rifki bahwa banyak usulan pemekaran, mungkin ya salah satunya juga daerah istimewa Solo ini ya, itu motifnya banyak kan motif politiknya daripada untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Anda sepakat ya? Ya, jadi pokoknya kalau saya hanya mengusulkan, mumpung kebetulan ini, pemekaran dan lain sebagainya, itu mohonlah. Jangan kepentingan politik dulu yang didahulukan, namun bagaimana mensejahterakan rakyatnya itu loh. Ya. Itu mestinya indikator yang harus diukur ada di situ. Kita dimekarkan setelah itu 90% itu kita masih mengandalkan APBN kok, Mas. Baik. Kesimpulan perbincangan kita malam hari ini dari dua narasumber saya adalah bahwa kalau boleh saya simpulkan bahwa usulan daerah istimewa Solo ini juga masih harus dikaji lebih mendalam dan masih belum cukup relevan untuk diwujudkan, begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bung Rifki dan juga Pak FX sudah berbagi perspektifnya malam hari ini sampai Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Bapak. Pak Rudi, terima kasih, sampai ketemu. Selamat malam. Malam.